Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan pemerintah. Namun di tengah persiapan pelaksanaannya, muncul kontroversi besar dari Senayan. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB, membuat pernyataan yang menggemparkan. Ahli gizi profesional tidak dibutuhkan. Ia menyarankan bahwa lulusan SMA yang cerdas bisa menggantikan peran ahli gizi, hanya dengan pelatihan singkat dan sertifikasi. Pernyataan ini disampaikan Cucun dalam acara Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Konteksnya bermula dari kesulitan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mencari tenaga ahli gizi yang mencukupi. Alih-alih menyarankan solusi profesional, Cucun menawarkan jalan pintas. Menolak kebutuhan ahli gizi formal, tidak perlu ahli gizi, cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR, ujarnya. Ia menyarankan Kepala Dinas Kesehatan, Kadinkes, untuk melatih anak-anak SMA fresh graduate yang cerdas selama kurang lebih 3 bulan. Ia berjanji akan menyiapkan sertifikasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Intinya, menurut Cucun, program MBG tidak membutuhkan ahli gizi berlatar belakang pendidikan gizi formal. Sebelum membahas lebih lanjut kontroversi tersebut, mari kita kenali sosoknya. Cucun Ahmad Syamsurijal adalah Wakil Ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari fraksi PKB. Ini adalah kali ketiga ia menjabat sebagai anggota DPR. Politisi kelahiran Bandung ini memiliki akar kuat di NU sejak tahun 1998 dan aktif di berbagai organisasi. Ia juga seorang akademisi yang bergelar Doktor Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Padjadjaran, UNPAD. Latar belakang yang kuat ini membuat pernyataannya menjadi perhatian besar. Kontroversi semakin memanas saat seorang peserta rapat berupaya menyampaikan solusi kritis. Peserta ini meminta agar BGN jika merekrut tenaga non-gizi tidak menggunakan embel-embel ahli gizi dan menyarankan BGN berkolaborasi dengan organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Namun di tengah-tengah penjelasan, Cucun tiba-tiba memotongnya dan menyebut peserta yang memberikan masukan solusi itu sebagai sosok yang arogan. Ini memicu perdebatan sengit tentang etika berbicara dan pentingnya menghargai masukan profesional. Merespon ketegangan di rapat, Cucun menegaskan otoritasnya sebagai pembuat kebijakan. "Pembuat kebijakan itu saya," ujarnya dengan lantang. Ia lantas menyebut akan segera rapat dengan BGN untuk mengubah diksi ahli gizi dalam program MBG. Diksi tersebut bakal diganti menjadi tenaga yang menangani gizi. Dengan perubahan ini, BGN tidak lagi terikat pada rekrutmen ahli gizi berlatar belakang pendidikan gizi formal. Solusi yang ia pertahankan tetap sama. Lulusan SMA yang dilatih 3 bulan dan diberi sertifikat BSNP. Pernyataan arogan dan solusi yang dianggap mengabaikan standar profesi ini sontak menuai kemarahan netizen. Program MBG yang sangat penting untuk gizi anak-anak dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal jika ditangani oleh tenaga yang tidak memiliki dasar pendidikan gizi yang kuat. Di akhir pernyataannya, Cucun kembali menutup dengan kalimat menohok. "Program MBG tidak perlu kalian ahli gizi yang sombong seperti ini." Inilah ringkasan kontroversi yang mempertentangkan antara standar profesi dan solusi politik pragmatis dalam program gizi nasional. Saya paham bahwa pada saat ini memang sulit sekali mencari ahli gizi di lapangan. Nah, solusinya apa? Yang pertama, jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Tapi cukup sebagai posisi pengawas produksi dan kualitas atau QA dan QC seperti itu. Kemudian solusi yang lain adalah BGN boleh berkolaborasi dengan organisasi profesi. Jadi Pak Sony, Bu Nani, kita ini punya rumah Pak, Bu. Kita punya rumah yang sangat besar bernama Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Yang sangat luas, rumah yang sangat besar menaungi seluruh ahli gizi di Indonesia. Jadi saya tidak tahu juga apakah kemarin saat rapat dengan Kemenkes, apakah melibatkan juga Persagi atau tidak. Nah, jadi nanti ke depannya mungkin BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi. Nah, kemudian tadi mengingat kalau misalkan memang ahli gizi BGN merekrut non gizi, apakah MBG ini tetap menjadi bergizi? Gitu, karena kita mengingat bahwa kegiatan ini bukan hanya memberi makanan, tapi di dalamnya juga ada edukasi dan juga ada surveillance gizi. Jadi itu yang Bapak dan Ibu. Kemudian selain organisasi profesi
Indonesia. Jadi tolong jangan diacak-acak profesi kesehatan ini gitu. Jadi bukan. Oke. Solusinya masih ada lagi Pak, boleh nggak? Boleh kasih solusi satu lagi? Terkait itu kan terkait profesi kamu. Biar nggak panjang, kamu terlalu panjang. Yang lain kasihan. Ya, oke, siap. Cukup ya? Boleh satu lagi? Nah, udah cukup. Nanti Solusinya? kami jangan duduk dulu. Taruh gini, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang, membuat kebijakan itu saya. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN, akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga pengawas atau pemantau, gimana kalimatnya? Satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Cocok kan? Nanti saya akan selesaikan di DPR. Kalian nggak boleh arogan gitu bicara undang-undang. Semua diksi polisi yang ada di Republik ini, misalkan Pak Camat ini, untuk jadi camat harus dari STPN, enggak kan, benar kan ya? Tapi memiliki ilmu pemerintahan. Kalau kalian ego kayak gini, ya, ini lagi dalam rangka membangun bangsa, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian diboikotkan mereka dengan kesombongan seperti ini. Sorry, Republik bukan milik ahli gizi. Betul nggak? Kalian jangan tepuk tangan seperti itu. Ketika saudara di DPR, saya ketok, kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Jangan bicara arogansi dengan saya. Parah ini. Semua urusan di Republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai. Oke. Nggak boleh Prabowo. seperti itu. Viral nih. Saya itu nggak mau dengar ada orang sombong karena saya ini ahli gizi. Boleh saya Bapak pakai sombong ini mau ganti-ganti. No. Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini di Pak Bupati itu punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih 3 bulan, kasih sertifikasi, saya siapkan BSMP, BNSP, punya sertifikasi itu tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini. Betul nggak? Sombong. Baik, terima kasih Pak Cucu atas